saya tidak akan mengambil gaji untuk saya pribadi sama sekali. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin melantik 6 staf khusus atau staf sus Menhan. Salah satu sosok yang dikenal publik adalah Deddy Corbuzier sebagai staf khusus Menhan bidang komunikasi sosial dan politik. Bang Deddy Corbuzier ini sudah dilantik ya, resmi menjadi staf sus ya, Menteri Ketahanan staf khusus nih, Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Sebelumnya nih ya, si Deddy ini ya menjadi diangkat menjadi oleh Prabowo nih letkol tituler ya, sebagai tentara ini ya. Ini ya keberuntungan lah ya menghinggapi dia gitu. Tapi ini Bang Ded, jangan sampai nih ya Deddy Corbuzier ini sudah menjadi letkol tituler ya. Kemarin nih ada heboh nih waktu letkol tituler ini ya membuli anak kecil yang makan. Ini jangan sampai diulang seperti itu. Harus jadi cermin lah ya kalau sudah menjadi letkol. Ini letkol tuh pangkat yang benar-benar ini ya, orang lain susah ya mendapatkannya nih ya. Bahkan ada nih seorang tentara juga nih ya, mungkin karena apalah bisa dikatakan iri pula, karena kalau tentara sungguhan itu harus mendapatkan gelar ataupun harus mendapatkan pangkat seperti ini. Itu tidak gampang. Sekolah, pendidikan, bahkan terjun ya medan pertempuran ya untuk mencari pengalaman. Ini tidak segampang itu ya. Ini ada tentara yang berani depannya. Si Deddy ini bilang bahwa letkol tituler ini ya giveaway katanya. Ya menyadari lah si Deddy juga ya dengan perkataannya tentara itu. Itulah harus ya jangan semacam itu lagi lah, harus jadi cermin nih, apalagi sekarang jadi staf sus ya, Menteri Pertahanan. Wah, acungi jempol nih ya, seorang Deddy Corbuzier menjadi staf khusus Menteri Pertahanan yang luar biasa. Deddy Corbuzier baru saja dilantik sebagai staf khusus Menteri Pertahanan. Deddy menyatakan tidak akan mengambil gaji atau apapun yang sifatnya material untuk dirinya sendiri. Hal itu diungkapkan Deddy Corbuzier untuk menjawab keresahan masyarakat tentang penunjukan dirinya sebagai staf sus Menhan di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto mengefisiensi anggaran negara. Presenter tersebut mengatakan dirinya sudah cukup dengan penghasilan yang didapatkannya dari YouTube dan dunia entertainment. Mantap tuh ya pelantikannya juga tuh, gagah gitu. Tapi hati-hati, jangan sampai nih kalau sudah menjabat ya staf Kementerian Khusus Pertahanan ini nih, staf sus ini ya jangan seperti yang kemarin-kemarin tuh ya ngomongnya. Janganlah menyakiti nih rakyat kecil, apalagi nih seorang anak kecil kan polos kalau anak kecil tuh dalam berbicara ya, dalam ngomong itu tidak dipikirkan, jadi langsung aja polos gitu, nyata lah, real gitu kan. Janganlah
semacam ini lagi nanti. Harus jadi cermin lah, ya, jangan semacam itu lagi berbicaranya. Tidak pantas ya kalau sudah menjadi staf khusus ini ya. Ya kemarin juga tidak pantas itu sebetulnya itu menjadi letnan tituler tuh harusnya dikasih mandat nih sama Prabowo, dijaga amanah ini ya, jangan sampai lah ngomong sembarangan, apalagi ya sebagai public figure ini ya, tidak pantas ya, ini yang tidak pantas diucapkan nih ya, untuk pengucapannya ya, menyindir anak-anak. Salah makan siang bergizi gratis buat anak-anak. Ada satu video yang gue lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak. Kurang enak, pala lu PA, kurang enak ayamnya. Makan siang bergizi. Tuh kan, ya gaya bicaranya juga tidak pantas ini sebagai ya letnan kolonel tituler. Jadi tidak menjadi cerminan kalau seperti ini nih, apalagi kepada rakyat kecil, rakyat miskin. Kalau memang lu udah kaya raya, janganlah menghina pada yang di bawah kita, yang sengsara. Janganlah. Meskipun kamu juga harus suka membantu gitu, tapi janganlah menyakiti seperti ini. Kasihan ya. Kalau disakiti ini nanti ada orang yang tersakiti, terdolimi, itu doanya cepat dikabul loh. Hati-hati itu. Itu jangan sampai. Ini ada apa, seorang tentara juga nih, itu ditanya nih si Deddy Corbuzier, dia jujur, dia bilang ya bahwa letkol titulernya ini katanya giveaway ya, memang keadaannya seperti ini ya. Tentara ini juga bilang apa adanya. Kenapa depan muka saya katanya bilang berani, ya memang kalau kenyataannya seperti itu, karena merasakan ini bapak tentara ini tidak semudah itu mendapat ya pangkat, itu tidak semudah membalikan telapak tangan, harus pendidikan, pakai ini, pakai lapangan, terjun ke lapangan, semuanya tidak didapat secara instan. Nah, ya wajar kalau bilang giveaway ya, pemberian lah gitu lah. Kalau bilang hadiah gitu ya, wajar. Nah, emang apa sih ya kemampuannya untuk di lapangan kan? Anda bilang saya ini tentara giveaway. Kan nyatanya gitu kan. Iya. Tapi masa ngomong di depan orang? Biasanya orang-orang ngomong nggak depan orang. Saya nggak suka gibah. Jadi ngomong depan orang. Iya kan, beneran saya sampaikan itu kan fakta. Kalau tentara itu kan ada pendidikannya. Sampai ada pendidikannya nggak? Nggak. Iya. Terus apa coba itu namanya? Silakanlah Gue. menilai sendiri nih ya, Tapi nggak terima. sahabat di rumah. Ya belum saya Pilih kirim. sendiri gimana. Makanya saya nggak terima. Sekarang Iya. zaman sudah Dia mesti seperti dikirim ini, dulu ya? Iya, nanti saya kirim. Memang keadaan. Kalau dulu itu tidak segampang ini untuk mendapatkan pangkat, apalagi ini dari sipil langsung diangkat menjadi ya militer, itu tidak, bahkan tidak ada sama sekali. Ya kalaupun ada itu dulu berjuang dulu ya, ada istilahnya rakyat yang ikut apa bela negara ya, jadi militer itu kan dididik dulu, ditempa dulu ya, berjuang dulu baru ikut sertakan ya. Tidak seperti ini langsung diangkat, langsung diberi pangkat yang benar-benar posisinya di atas gitu, tidak segampang dan semudah ini. Ini juga saya bilang, jadi katanya saya tidak akan ambil gaji dari staf khususnya. Ya itu terserah, kalau mau diambil ya ambil saja, ini sudah menjadi haknya lo, dan ya kalau mau ambil saja, orang juga nggak bakalan apa-apa, silakan saja. Pasti membutuhkan, meskipun lu udah kaya ya, udah banyak duit, katanya pajaknya berapa dikeluarin ya, kalau memang lu pasti namanya orang mah nggak ada kurangnya, masalah duit itu pasti terus, makin kaya tuh makin membutuhkan duit ya, ambil aja ya, nggak usah
ya dibilang-bilang lah tidak mau diambil gitu ya. Silakan aja diambil. Ini sudah milik kamu juga dan gak bakalan ada orang lain yang Saya tidak larang akan Bapak. mengambil gaji untuk saya pribadi sama sekali. Pertama gini, ini yang jadi staf sus bukan hanya saya, ada 5 orang. Tapi saya tahu kalau berita saya yang diangkat pasti heboh gitu. Dan 5 orang ini, 4 orang lah ya, kalau saya nggak dianggap nggak apa-apa. 4 orang ini luar biasa, mereka emang orang-orang yang luar biasa. Kalau saya nggak dianggap nggak apa-apa. Tapi kalau masalah efisiensi saya mau jawab. Jadi gini, saya sejak awal juga sudah mengatakan kepada Kementerian Pertahanan bahwa saya tidak akan mengambil gaji atau apapun itu yang sifatnya material untuk saya pribadi sama sekali. Saya tidak akan mengambil apapun. Tidak akan. Kenapa? Karena pertama, saya tahu bahwa saya tidak membutuhkan itu. Kedua, saya tahu bahwa masyarakat lebih membutuhkan tersebut. Dan kalau mau bicara gaji dan sebagainya, saya juga banyak kok bantu orang, tapi nggak saya kontenin ya. Dan kalau mau bicara saya ngambil gaji, coba Anda cek saya bayar pajak setahun berapa, silahkan dicek. Pokoknya yang terpenting nih sekarang ya, gua bisa pesen juga buat lu deh. Yang terpenting itu kita harus selalu bersyukur ya yang diberikan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu kan sebagai muslim, sebagai mu'alaf ya, saya yakin Allah yang memberikan semua ini. Jadi janganlah ya kalau kita mentang-mentang sudah berada di puncak popularitas merasa ini hasil keringat sendiri, ini hasil jerih payah sendiri. Janganlah seperti itu ya. Ini dari pemberian dari Allah, ini titipan, ini amanah, ini kekayaan, kesehatan ya, segala sesuatu itu amanah. Kalau kita mensyukuri pasti ditambah ya. Sering sodako ditambah terus ditambah, tapi hati-hati jangan sampai angkuh dan sombong. Allah gampang nih kalau untuk menjatuhkan seorang ya. Jangan sampai itulah ya. Kita harus benar-benar, apalagi nih sudah diberikan mandat yang benar-benar ini harus amanah ini. Jangan sampailah ucapan harus dijaga ya. Apalagi ini sebagai staf khusus ya, Menteri Kementerian Pertahanan ini ya. Bukan kaleng-kaleng nih jabatan ya. Ya harus benar-benar nih dipegang, jangan sampailah diulang lagi lah. Apalagi menyakiti hati rakyat kecil ini. Jangan sampai semacam itu. Semoga semuanya ya, rakyat Indonesia, semuanya bangsa ini ya sejahtera. Ini memang anggaran digembor-gemborkan lagi, mengalami krisis di negara ini. Ini memang sudah disinggung ini masalah jabatan, banyak orang yang diangkat jabatan yang tidak penting, istilahnya yang tidak terlalu penting. Tapi kalau sudah memang itu mandatnya dari pemerintah sekarang, kita harus manfaatkan ya sebaik mungkin. Tapi titip jangan sampai menyakiti rakyat kecil. Ini sudah kondisi menderita nih rakyat kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.